Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang melakukan kebaikan baik laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, niscaya kami akan berikan kehidupan yang baik. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, beserta anak-anak kami yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kita pertolongan, sehingga dengan pertolongannya kita tergerak untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 orang yang Allah memberikan jaminan kepada 3 orang tersebut. Satu di antara 3 orang adalah waman kharaja ilal masjid, orang yang keluar dari rumah melangkahkan kaki menuju ke masjid. Apa jaminan Allah Subhanahu wa taala? Jaminan Allah, in asya ruziqa wa kufiya. Hidupnya Allah berikan rezeki dan Allah hadirkan rasa cukup. Wa in mata adkhalahullahu jannah. Wafatnya Allah akan masukkan ke dalam surga. Semoga kita termasuk mendapatkan jaminan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berjumpa, berkumpul dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku tanda dia mencintai aku, dan orang yang mencintai aku kelak bersama denganku di dalam surga. Dan di antara beberapa sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini kita sedang melakukannya, satu di antaranya adalah intizarus shalah ba'da shalah, menunggu datangnya waktu salat setelah melaksanakan salat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya masih akan menyampaikan seputar tawakal. Kalimat tawakal sering terdengar oleh telinga kita, tapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil tentang tawakal ini. Satu di antaranya yang tertulis di dalam buku yang kita bacakan pada malam hari ini adalah kun kattairi. Belajarlah engkau sebagaimana seekor burung. Kenapa perlu kita belajar dari seekor burung? Karena tak ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ketika kita memandangi dengan baik, melainkan di belakang itu ada tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada seekor burung pun hendaknya kita belajar. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau seandainya engkau bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya tawakal. Bagaimana sesungguhnya tawakal? Ketika seseorang bertawakal dengan Allah dengan sesungguhnya, la razaqakum, maka pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Ternyata rezeki yang kita dapatkan satu di antaranya karena ada sifat tawakal.
Tentu selain sifat tawakal ada juga di dalamnya adalah ikhtiar. Maka bagaimana Allah memberikan rezeki bagi orang-orang yang bertawakal? Kama yurzaqut thair, seperti bagaimana seekor burung mendapatkan rezeki. Bagaimana seekor burung itu mendapatkan rezeki? Taghdu hammason wa taruhu battanan. Saat dia pergi keluar dari sangkarnya, dari sarangnya dalam keadaan lapar, lalu kemudian dia pulang ke rumah senja hari dalam keadaan kenyang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tentang tawakal Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk belajar dengan seekor burung. Kalau kita tengok seekor burung, burung tak pernah menyimpan makanannya untuk esok hari. Dan burung, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia keluar dari tempat di mana dia tidur di pagi hari, dia tidak tahu di mana dia akan mencari makanan, tapi dia ikhtiar. Maka ketika dia ikhtiar saat keluar dari sangkarnya pagi hari dalam keadaan lapar, dan ikhtiarnya itu adalah bentuk ketawakalannya. Mana tawakal itu maknanya bukan kita tidak berusaha. Tawakal itu ada usaha. Maka burung bertawakalnya bukan kemudian dengan hanya duduk di sarangnya saja, tapi dia terbang mencari. Dan saat dia terbang mencari dalam keadaan lapar keluar dari sarangnya, lalu kemudian pulang senja hari battanan dalam keadaan kenyang. Maka burung tak pernah menyimpan apa yang akan dia makan esok hari. Dan kita mohon maaf Bapak Ibu, mungkin untuk 1 pekan ke depan sudah kita simpan di kulkas. Jadi sudah tahu apa yang akan kita makan esok, lusa, dan kemudian seterusnya. Tapi burung tidak pernah menyimpan apa yang dia akan makan esok hari, dan dia setiap harinya ikhtiar, dan ikhtiarnya itu disertai dengan tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada seekor burung tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara bagaimana kemudian tawakal sesungguhnya. Tengoklah bagaimana tawakalnya seekor burung. Ini tentang pentingnya tawakal. Kemudian yang kedua, asyaitanu yahzinu. Setan itu akan bersedih. Kepada siapa? Kepada orang yang bertawakal. Maka Bapak Ibu, apakah kita akan membuat setan itu menangis dan bersedih, atau kemudian kita akan membuat setan itu tertawa? Itu terpulang kepada kita masing-masing. Bagaimana kalau kita ingin membuat setan itu menangis dan setan itu bersedih? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kira-kira Bapak Ibu, kita mau buat setan nangis atau setan tertawa ini? Menangis. Bagaimana caranya membuat setan itu menangis? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, man qala, yakni idza kharaja min baitih, orang yang berdoa, maksudnya ketika dia keluar dari rumah. Bagaimana saat dia keluar dari rumah berdoa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ada kalimat tawakal, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal. Ini maknanya bahwa kita itu diajarkan oleh baginda Rasulullah dalam banyak hal untuk bertawakal. Kalau burung keluar dari rumah ikhtiar dengan penuh tawakal, begitu juga hendaknya saat kita keluar dari rumah dengan penuh tawakal. Maka ketika kita keluar dari rumah, apa bentuk tawakal kita kepada Allah? Saat lisan kita mengucapkan doa. Bagaimana doanya itu? Bismillah tawakkaltu, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal. Tak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu sudah diucapkan oleh seseorang, yuqalu lahu hudita wa wufita wa kufita. Maka orang yang mengucapkan doa itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan 3 jaminan. Jaminan yang pertama, hudita, engkau akan selalu dibimbing dengan hidayah. Maka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tak lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin hidayah Allah selalu membersamai kita, maka senantiasalah saat keluar dari rumah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah dibimbing dengan hidayah Allah, maka dia tidak akan sesat. Kalau orang itu sudah dibimbing dengan hidayah Allah, maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kenapa? Karena Allah membimbing dengan hidayahnya. Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha, kira-kira Nabi Yusuf tertarik tidak Bapak Ibu?
Tertarik tidak? Kalau Zulaikha jelas yang menggoda itu adalah orang yang tertarik. Lalu kemudian yang tergoda itu tertarik tidak? Tertarik atau tidak? Kalau redaksi Al-Quran, Nabi Yusuf itu tertarik. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini menunjukkan bahwa Zulaikha itu tertarik kepada Nabi Yusuf, dan ternyata Nabi Yusuf juga tertarik kepada Zulaikha. Lalu apa yang menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari rasa keinginannya terhadap Zulaikha? Tak lain dan tak bukan adalah petunjuk burhan dari Tuhan Nabi Yusuf, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang sesungguhnya ketika ada yang menggodanya, ada perasaan untuk terbawa dengan apa godaan yang sampai kepada orang tersebut. Maka yang menyelamatkan orang dari godaan itu tak lain dan tak bukan adalah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang Allah jaga dengan petunjuknya? Tentu orang yang ketika keluar rumah berserah diri dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau kemudian berserah diri itu disebut dengan istilah tawakal. Bukan hanya Allah bimbing dengan petunjuknya, wa wufita, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesempurnaan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesempurnaan. Kesempurnaan itu bukan dengan jumlah, tapi kesempurnaan itu saat Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan rasa kepada seseorang bahwa apa yang dia dapat itu sempurna. Lebih dari itu, wa wufita wa kufita, dan engkau kemudian mendapatkan kecukupan. Sekali lagi, kecukupan bukan tentang jumlah nominal, tapi rasa yang Allah berikan kepada seseorang tentang rasa cukup. Kalau seandainya cukup itu tentang nominal, tentu orang yang jumlah gajinya besar, dia tidak akan korupsi. Tentu orang yang jumlah gajinya besar, dia tidak akan mengambil hak orang lain. Tapi betapa banyak orang yang kemudian besar jumlah yang dia dapat, tapi dia tetap menzolimi dan mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena Allah tak hadirkan rasa cukup. Maka kalau ingin Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan rasa cukup apa yang kemudian kita dapat, maka bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di penghujung menarik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa yaqulu syaitanu li syaitanin akhar, maka setan akan berkata kepada kawannya. Kawan setan siapa Bapak Ibu? Kenal Bapak Ibu? Setan itu kawannya sama-sama setan lah. Maka kalau ada orang berkawan dengan setan, berarti dia sedang tidak berkawan dengan selevelnya. Jadi setan itu kawannya setan, orang itu ya kawannya orang, malaikat itu kawannya malaikat. Maka orang kalau berbuat baik dia sedang berkawan dengan malaikat, dan ketika dia berbuat buruk maka dia sedang berkawan dengan syaitan, sedang berkawan dengan setan. Kira-kira ada tak manusia yang berkawan dengan setan Bapak Ibu? Oh banyak. Jadi setan akan berkata kepada kawannya. Apa kata setan kepada kawannya? Kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin engkau bisa menggoda seseorang kalau orang itu sudah diberi hidayah oleh Allah. Allah jaga dengan hidayahnya, Allah berikan rasa cukup, lalu kemudian Allah hadirkan rasa sempurna di dalam dirinya. Bagaimana mungkin kita bisa menggoda orang kalau orang itu sudah Allah berikan rasa cukup? Kita menggoda orang dengan menyogok, orang itu menerima sogokan kita karena belum ada rasa cukupnya. Tapi kalau orang itu sudah ada rasa cukup, sebesar apapun cara kita menggoda, maka dia tidak akan tergoyah dengan godaan itu. Dan siapa orang yang Allah berikan rasa cukup dan Allah bimbing dengan hidayahnya adalah orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika setan tak bisa menggoda orang yang Allah jaga, setan akan bersedih. Maka kerjaan setan itu menggoda. Jadi kalau ada orang sukanya menggoda orang supaya berbuat jahat, sama dengan dia melakukan jahat, dia sedang mengambil profesi syaitan. Maka profesi setan itu jangan diambil alih. Kerjaan setan itu jangan diambil alih. Biarlah setan yang melakukannya. Dan kita jangan mengambil pekerjaan setan itu. Kalau kita mengambil pekerjaan setan, berarti kita sedang berkawan dengan setan. Makanya setan itu pekerjaannya menggoda Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah baca SOP setan? Pernah Bapak Ibu? Dia punya SOP, dan SOP itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bunyinya la'uhuyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua anak cucu Adam.
Kalau sudah aku akan sesatkan, bagaimana cara menyesatkannya? Menggoda. Siapa orang yang kemudian lepas dari godaan syaitan? Adalah orang yang bertawakal karena Allah bimbing dan Allah Subhanahu wa taala jaga dengan petunjuknya. Nah, ini terkait dengan kenapa setan bersedih untuk menggoda orang yang kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuknya. Hakikatut tawakul. Lalu kemudian bagian berikutnya, bagaimana sebut hakikat tawakal itu? Hakikat tawakal adalah intirahul qalbi baina yadayi rabbi kantirahil mayyit baina yadayil ghasil. Tawakal itu bagaimana kita menyerahkan hati secara totalitas kepada Allah, sebagaimana orang mati di hadapan orang yang memandikannya. Bapak Ibu pernah nengok mayit protes saat dimandikan, Bapak Ibu? Pernah mayit itu protes? Tak pernah. Mau dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri, lalu kemudian didudukkan, bahkan ditelungkupkan pun dia tidak akan protes. Hanya saja tak beretika orang yang melengkupkan orang yang sedang dimandikan. Mayit itu tidak pernah protes. Maka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mayit, orang yang sudah meninggal saat ada di hadapan orang yang akan memandikan jenazah. Itulah hakikat tawakal. Apakah kemudian kita sudah sampai pada titik itu? Kalau sudah sampai pada titik itu, maka hakikat tawakal itu sudah kita lakukan. Tapi kalau belum, banyak kita protesnya dengan Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, kenapalah engkau buat aku susah ya Allah. Nah, ini kan berarti kita belum seperti sebagaimana mayit ada di hadapan orang yang akan memandikan jenazah. Maka ini luar biasa kalau kemudian kita bisa mengambil pelajaran tentang hal ini, bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sesungguhnya bertawakal. Lalu kemudian yuqallibuhu, orang yang memandikan itu akan membolak-balikkan jenazah kaifa yasha, bagaimana dia mau, wa huwa tarkul ikhtiyar, dan pada waktu itu mayit tidak punya pilihan apa-apa. Dia hanya diam, tidak punya pilihan apa-apa. Maka kita dianjurkan ikhtiar saat kita melakukan apapun, lalu kemudian dengan ikhtiar itu baru kemudian kita bertawakal. Dan kalau kita tengok mayit, dah tak sempat memilih lagi. Mayit itu tak pernah memilih, nanti kalau mandikan aku tolong pakai sabun yang paling mahal, kan tak pernah. Tapi kalau Bapak Ibu membeli sabun lalu kemudian ke supermarket, kira-kira Bapak Ibu milih tidak? Milih. Selagi hidup kita masih bisa memilih, tapi kalau sudah mati kita tak bisa memilih. Dan kain kafan pun yang akan dikenakan di dalam tubuh kita, kita tak bisa memilih. Saat masih hidup, mau lebaran, kita mau beli baju, kita masih bisa memilih. Mau beli baju yang harga berapa, yang murah, yang mahal, kita masih bisa memilih. Tapi ada saatnya kita tidak bisa memilih, saat pakaian yang akan dikenakan kepada kita saat kita sudah mati. Kira-kira bisa memilih tidak Bapak Ibu? Bisa memilih tak? Saya nanti kalau mati saya mau memilih kafan saya warna hitam lah Pak Ustaz. Tak pernah kita bisa memilihnya. Maka kain kafan yang akan dikenakan kepada kita, kita tidak bisa memilihnya sama sekali. Maka ini diantara terkait dengan bagaimana sesungguhnya orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ubahnya seperti jenazah yang ada di hadapan orang yang akan memandikannya. Lalu kemudian hal anta mukmin. Pertanyaan yang paling menusuk hati kita, apakah benar Anda itu orang beriman? Apa kaitannya dengan tawakal dan iman? Di antara yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi ternyata orang yang bertawakal kepada Allah itu ciri-ciri orang yang beriman. Maka kalau kita ingin disebut sebagai orang yang beriman, ya jangan sampai kita tidak bertawakal kepada Allah. Karena tawakal di antara ciri-ciri orang yang beriman. Maka dijelaskan at-tawakkulu syartul iman. Syarat di antara iman itu adalah bertawakal kepada Allah. Faman la tawakkala lahu la imana lahu. Orang yang tidak bertawakal kepada Allah berarti bagian dari keimanannya itu sedang kosong. Iman itu kan ibarat satu bulatan Bapak Ibu. Maka dari satu bulatan itu ada rongga-rongga, ruang-ruang yang kemudian kita harus mengisinya sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara ruang yang perlu kita isi adalah dengan iman. Maka Rasulullah menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang.
Jadi iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi wa'alaha, yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Maka orang yang bersaksi tak ada Tuhan selain Allah, berarti itu adalah puncak keimanan seseorang. Maka berulang kali kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah. Kapan kita baca itu Bapak Ibu? Saat tasyahud. Tasawuf awal, tasawuf kedua, kita bersaksi tak ada Tuhan selain Allah. Itu di antara puncak. Dan ternyata orang sampai kepada puncak puncak iman itu, apa yang dia lakukan? Melakukan perintah Allah, salat. Makanya Rasulullah menyebutkan, "Idza ra'aitumur rajula i'tada 'alal masajid fashhidu bil iman." Kalau engkau ingin tahu orang yang beriman, maka tengoklah biasa tidak dia datang ke masjid. Kalau dia sudah datang ke masjid, itu tanda di antara iman seseorang, maka dia mengisi satu di antara ruang keimanan tersebut. Maka saat dia sholat, dia memberikan kesaksian tak ada Tuhan selain Allah. Dan itu iman yang paling tertinggi. Lalu kemudian wa adnaha. Kalau kita ingin tahu iman yang paling rendah itu apa? Iman yang paling rendah itu imatatul aza anit thariq. Membuang sesuatu dari jalan yang jika kita tidak membuang akan membahayakan orang lain. Itu iman yang paling terendah. Jadi iman yang paling terendah saat kita sedang berjalan, kita nengok paku lalu kemudian kita pinggirkan. Saat kita berjalan lalu kemudian kita tengok kulit pisang, kalau kita biarkan akan ada orang yang terpeleset lalu kemudian kita buang pada tempatnya. Itu iman yang paling terendah Bapak Ibu. Maka kalau orang membuang sampah sembarangan, yang terendah pun sedang tidak ada pada dirinya. Ada tidak orang yang buang sampah sembarangan Bapak Ibu? Menariknya ini, tak menarik sebetulnya. Buruknya ini, kalau ada orang membuang satu kantong plastik sampah di satu tempat, yang awalnya itu bukan tempat pembuangan sampah, kira-kira ada yang mengikuti tidak Bapak Ibu? Kalau sudah 2 mengikuti, kira-kira ada berikutnya tidak? Banyak. Kira-kira investasi kebaikan atau keburukan pertama yang membuang ini? Dia sedang sedekah jariah keburukan, yang keburukan itu diikuti oleh orang. Ini kan berbahaya Bapak Ibu. Kalau bisa itu sedekah kebaikan, bagaimana kebaikan itu menginspirasi orang, lalu kemudian orang itu mengikutinya. Tapi karena tawakalnya sedang tidak ada, imannya sedang kosong, maka dia membuang sampah karena dia menganggap tak ada yang melihat saat dia membuang sampah itu. Tengok kanan, tengok kiri, tak ada orang, sap, dia lempar. Lalu datang orang berikutnya, nampak sampah itu, tengok kanan, tengok kiri, tak ada orang, dia ikuti. Dan begitu juga seterusnya. Begitu juga seterusnya. Maka berarti kita sedang sedekah keburukan, yang keburukan itu akan diikuti oleh orang setelah kita. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang merintis satu kebaikan, kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti. Tapi wa man sanna sunnatan sayyi'atan, orang yang merintis sesuatu yang buruk, lalu keburukan itu diikuti oleh orang setelahnya, maka dia mendapatkan dosa sama dengan orang yang melakukan dosa seperti dia melakukan dosa sebelumnya. Maka dia tetap akan mendapatkan aliran keburukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang sedang ramai baru-baru ini, kemarin sore kan demo penutupan poker atau apa itu namanya. Itu kan ramai itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, kira-kira penandatangan pemberi izin, kira-kira dia melanjutkan kebaikan atau melanjutkan keburukan Bapak Ibu? Saat dia tanda tangan memberikan izin meskipun hanya dengan tanda tangan, maka sejatinya dia sedang melegalkan keburukan, dan keburukan yang dilakukan oleh orang yang ada di dalamnya, maka penanda tangan merupakan orang yang turut investasi keburukan. Waliyadzubillah. Kalau bisa investasi itu ya investasi kebaikan lah, jangan sampai investasi keburukan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang iman. Lalu kemudian kata baginda Rasul, wal haya'u minal iman. Satu di antara tanda imannya seseorang itu adalah tentang rasa malu. Nah, rasa malu ini yang dah tak banyak lagi Bapak Ibu. Rasa malu ini yang tak banyak lagi. Rasa malunya orang dulu dengan rasa malunya orang sekarang itu sangat jauh berbeda. Ibu-ibu masih ingat waktu dulu dilamar bapak-bapak Bu? Oh Bu, lupa Bu? Oh ingat. Nah, orang dulu itu kira-kira waktu dilamar gimana kira-kira Bapak Ibu? Kan kita hanya membaca sejarah orang dulu nih.
Orang dulu nih ketika dilamar oleh orang, malunya luar biasa. Meskipun ada rasa senang, tapi malunya itu lebih dominan dibanding rasa senangnya. Karena malunya lebih dominan, lalu kemudian dia berlari ke kamar, dia tutup pintu, lalu kemudian membalikkan badan. Betul atau salah, Bu? Kalau salah berarti saya hanya nonton di film saja nih. Tak betul, ternyata sejarah menceritakan itu. Itu kan tentang apa? Tentang rasa malu. Coba cari anak gadis yang masih seperti itu, Bapak Ibu. Masih ada, Bapak Ibu? Sudah payah mau dicari seperti ini. Sekarang itu dibawanya pula orang yang akan menikah dengannya. Bapak, emak, kalau tak mau memberikan izin dengan saya akan lari. Itu jawab. Emak bapaknya diancam sekarang ini. Tak sama dengan orang dulu. Padahal rasa malu itu bagian dari iman. Kalau rasa malu itu bagian dari iman, maka ajarkan rasa malu itu kepada anak-anak kita. Rasa malu itu ajarkan. Jadi kalau orang bertawakal untuk menjaga rasa malu di dalam dirinya, berarti harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar untuk menjaga rasa malu itu tadi. Ikhtiarnya contoh, bahwa kalau rasa malu perlu dilawat, dan rawat itu adalah ikhtiarnya. Contoh supaya rasa malu itu tetap terjaga, bagaimana menutup aurat. Saat terbuka auratnya, ada rasa malu yang timbul. Ada rasa malu yang timbul. Sekarang orang biasa saja membuka dan mengumbar auratnya, lalu kemudian hilang rasa malunya. Dan yang repot itu kalau sudah hilang rasa malu. Kenapa? Karena ada bagian rongga dari keimanan kita yang sedang kosong, dan satu di antara rongga itu adalah rasa malu. Rasa malu itu bagian dari iman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ingin mencontoh orang yang sangat pemalu, orang yang sangat pemalu itu tentu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan Rasulullah itu lebih malu dibanding perempuan yang belum menikah. Jadi seharusnya perempuan yang belum menikah itu malunya luar biasa. Tapi kalau belum menikah sudah hilang rasa malunya, lalu bagaimana setelah menikah, Bapak Ibu? Kalau belum menikah saja rasa malu sudah hilang, lalu bagaimana setelah menikah? Maka Rasulullah itu digambarkan rasa malu beliau itu lebih dibanding kemudian perempuan yang belum menikah. Maka Rasulullah tak pernah menceritakan kehidupan, mohon maaf, yang terkait dengan kehidupan berumah tangga kepada orang itu. Rasulullah tak pernah menceritakan. Maka kalau kemudian kita tengok tentang cerita-cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan rumah tangga untuk hal-hal yang sensitif diceritakan kepada orang, itu yang bercerita siapa? Yang bercerita istri-istri beliau. Kenapa Rasulullah tidak bercerita? Karena Rasulullah sangat pemalu. Maka di antara nabi yang juga sangat pemalu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pemalu, sangat pemalu. Pada zaman Bani Israel, Bapak Ibu, laki-laki itu mandi sama dengan laki-laki. Dan kemudian mohon maaf, boleh tidak mengenakan sehelai benang pun. Waktu itu sama dengan laki-laki. Perempuan mandinya sama-sama dengan perempuan. Itu waktu zaman Bani Israel. Kira-kira kita lebih dahsyat atau lebih baik dibanding Bani Israel saat mandi balimau? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau campur aduk, Bapak Ibu? Ini saat Bani Israel. Maka akhirnya meskipun itu boleh pada masa Bani Israel, Nabi Musa tak pernah mandi bersama meskipun dengan sama laki-laki. Akhirnya orang-orang Bani Israel curiga, jangan-jangan Musa ini punya kelainan. Kenapa? Karena dia tidak pernah mandi bersama. Ternyata Nabi Musa tak pernah mandi sama itu rasa malu yang begitu luar biasa. Meskipun sama-sama dengan laki-laki, Nabi Musa sangat malu kalau harus mandi bersama. Akhirnya orang-orang Bani Israel menaruh curiga kepada Nabi Musa. Karena menaruh curiga, akhirnya mereka sepakat sama-sama untuk mengintip Nabi Musa mandi. Maka orang yang suka mengintip orang mandi, itu sama dengan Bani Israel zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu mengintip orang mandi tuh. Mengintip orang mandi. Maka Bapak Ibu kalau lewat Sungai Siak itu masih banyak kanan kiri itu. Jadi mengintip orang mandi. Akhirnya saat diintip Nabi Musa ini, lalu kemudian batu yang Nabi Musa meletakkan baju di atas batu tersebut membawa lari baju Nabi Musa. Artinya batu itu bergeser sehingga baju Nabi Musa itu menjauh dari Nabi Musa. Lalu bagaimana Nabi Musa ingin menjangkau bajunya? Tentu berdiri. Saat berdiri nampaklah oleh Bani Israel ternyata Nabi Musa tak punya kelainan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa kenapa tidak mau mandi bersama? Karena malu. Marahnya luar biasa Nabi Musa dengan batu itu tadi. Ditonjoknya batu itu lalu kemudian berbekas 6-7 tonjokan. Kira-kira gimana kuatnya Nabi Musa, Bapak Ibu?
Kalau ibu tak percaya, bapak ibu tak percaya, coba balik nanti tonjok tembok kita. Yang berbekas tembok atau tangan kita. Ini berarti Nabi Musa itu kekuatannya luar biasa. Maka Nabi Musa saat lapar, itu kekuatannya sama dengan 10 laki-laki. Kira-kira kuat tidak bapak ibu? 1:10 itu. Itu kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad itu 1:30. Jadi Rasulullah itu kekuatannya sama dengan 30 laki-laki. Sama dengan 30 laki-laki. Maka batu yang ditonjok oleh Nabi Musa itu berbekas. Saking marahnya. Kenapa? Karena pada waktu itu batu menggeser baju di mana Nabi Musa meletakkan baju di atas batu itu. Lalu menariknya Bapak Ibu, karena laki-laki pemalu, jodohnya juga perempuan pemalu. Siapa jodoh Nabi Musa Bapak Ibu? Kenal Bapak Ibu? Putri Nabi Su'aib alaihissalam. Siapa namanya? Sofuro. Sofuro itu perempuan yang sangat malu. Sofuro itu tak berani berjalan di depan laki-laki. Kenapa? Malu rasanya kalau harus berjalan di depan laki-laki. Ini laki-laki sekarang kalau bisa berjalan di belakang perempuan. Dan perempuan merasa nyaman pula kalau harus berjalan di depan laki-laki. Nah, ini Sofuro ini sangat pemalu sehingga dia segan kalau harus berjalan di depan laki-laki. Maka pasangannya juga laki-laki yang luar biasa, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan malu itu bagian dari keimanan. Maka tawakal itu bagian dari keimanan seseorang. Maka disebutkan orang yang tidak bertawakal berarti ada bagian dari keimanan itu yang sedang tidak ada. Wala yakunul wakil wakilan illa idza ijtama'a fihi arba'u sifatin. Dan tak ada orang yang pantas kita pilih untuk menjadi wakil. Wakil itu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita wakilkan segala urusan kita, melainkan pada waktu itu dia memiliki 4 sifat. Apa sifat yang paling pantas untuk wakil? Aliman, dia maha mengetahui. Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Qadiran, maha kuasa. Lalu kemudian qadiran ala nusratik, dia maha kuasa untuk menolongmu. Lalu kemudian warahiman, dia penyayang. Wahadian, dan dia pemberi petunjuk. Maka ini juga bisa memberi inspirasi kepada kita. Kalau kita ingin meletakkan wakil kita untuk menyampaikan inspirasi kita sebagai rakyat, paling tidak dia terinspirasi dari sifat ini. Jadi kalau kita memilih wakil, maka tengok dulu kira-kira dia aliman tidak, dia punya ilmu atau tidak, dia punya pendidikan atau tidak, dia punya pengetahuan atau tidak. Itu yang kemudian kita tengok sendiri. Kita tengok terlebih dahulu. Oh, kalau dia ternyata punya background pendidikan yang baik, maka silahkan pilih. Lalu kemudian ternyata bukan hanya di situ saja, dia mampu tidak. Kalau kita memilih wakil, ternyata dia tidak mampu kita jadikan wakil, maka selesailah kita. Maka pilih orang yang kemudian punya kemampuan. Lalu menariknya rahiman, dia juga penyayang. Jadi kalau memilih wakil kita itu yang penyayang. Kalau tidak penyayang, habislah kita. Maka pilih yang penyayang. Maka doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Rasul juga mengajarkan, la tusallin alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan berikan pemimpin kepada kami orang yang tidak takut kepadamu dan orang yang tidak sayang kepada kami. Itu ternyata ada sayang. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini bukan kampanye Bapak Ibu ya. Ya hanya untuk menambah pengetahuan wawasan kita menjelang 2024 nanti. Wahadian. Kira-kira orang itu mengajak kita kepada yang baik atau tidak? Itu jadi kalau mengajak kepada kita terkait dengan hal yang buruk, ya jangan pilih. Yang kita pilih itu siapa? Yang mengajak kepada kita untuk kemudian melakukan hal yang baik. Fahal tajidu khairallah wakilan? Apakah engkau pernah menengok ada yang pantas untuk dijadikan wakil dan dia punya kesempurnaan selain Allah? Maka jawabannya tidak, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita memilih wakil, tak sampailah kemudian seperti sifat yang ada pada Allah karena itu hanya pantas pada Allah. Paling tidak dia mencontoh sifat-sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la tatakassal. Bertawakal itu jangan sampai kemudian kita malas. Kita malas.
Bagaimana kemudian terkait dengan malas ini? Ja'a rajulun ala naqatin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang membawa onta datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ud'uha wa atawakkal. Rasul, doakan kepada Allah lalu kemudian aku bertawakal. Jadi ontaku ini Rasul, doakan kepada Allah supaya ontaku tidak lari, doakan kepada Allah supaya ontaku itu tidak dicuri. Setelah engkau berdoa baru aku bertawakal. Ini dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu datang kepada orang alim lalu kemudian berkata, "Pak Ustadz, tolong doakan mobil saya supaya mobil saya ini tidak dicuri. Doakan mobil saya supaya kemudian mobil saya ini tidak mengalami kecelakaan." Minta doa. Lalu kemudian apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tadi, "Akilha wa tawakkal." Kata Rasulullah, ikat dulu baru engkau bertawakal. Ternyata Rasulullah tidak mendoakan. Kata Rasulullah, ikat baru engkau bertawakal. Berarti kalau sudah kita ikat, onta itu tidak akan lari. Kalau kita sudah ikat, maka lebih mempersulit pencuri akan mencurinya. Maka begitu juga dengan kendaraan yang kita punya. Ini tak cukup hanya dengan doa. Bapak Ibu taruh kunci di motor, lalu kemudian aku bertawakal kepadamu ya Allah, aku titipkan motor itu denganmu ya Allah, lalu kemudian kunci kita tinggal. Kira-kira tawakal tidak itu Bapak Ibu? Tidak tawakal. Tawakal itu setelah dia mengunci baru tawakal tu Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Itu baru disebut dengan tawakal. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akilha wa atawakkal. Lalu kemudian akilha kata Rasulullah wa tawakkal, dan kemudian tawakallah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak untuk bermalas-malas, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak untuk kemudian memudahkan segala sesuatu tanpa ada ikhtiar. Jadi segala sesuatu itu ya ada ikhtiarnya. Kalau ingin selamat saat kita berkendaraan, tentu cek dulu kesehatan kendaraan. Mau keluar kota, tengok anginnya. Mau keluar kota, ya tengoklah segala sesuatu yang membuat kita selamat dari tujuan ikhtiar. Lalu kemudian saat kita mengendarai kendaraan, baca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan kemudian seterusnya. Itu baru namanya tawakal. Nah, itu tawakal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ternyata tawakal itu tak cukup hanya dengan doa, ternyata ada usaha selain doa. Setelah itu baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai bermalas-malasan. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahmun khatiun. Ada pemahaman yang salah. Apa di antara pemahaman yang salah? Ja'a rajulun ilal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ada seseorang datang menjumpai Imam Ahmad bin Hanbal. Bapak Ibu kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Imam 4 mazhab yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Maka mazhabnya disebut dengan mazhab Hambali. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini wasa'alahu an rajulin jalasa fi baitih. Pada waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada orang yang orang itu sedang duduk di rumah beliau. Wa qala la a'malu hatta ya'tini rizqi. Kata orang yang duduk di rumah Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak akan bekerja sampai rezeki itu datang kepada saya. Saya tidak bekerja sampai rezeki itu datang kepada saya. Saya tak perlu bekerja Pak Ustadz. Saya nunggu uang 1 karung jatuh di depan rumah saya. Nah ini. Lalu kemudian apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadza rajulun jahlul ilmi. Ini adalah orang yang bodoh tentang pengetahuan. Artinya orang yang tidak punya ilmu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ala rizki tahta zilli rimhi. Aku jadikan rezekiku itu ada di ujung tombakku. Artinya kan berburu. Bapak Ibu, kalau ingin dapat apa yang kita makan dengan berburu, itu ada ikhtiarnya dengan berburu. Maka rezeki itu di ujung tombak, maksudnya bahwa rezeki itu perlu dicari dengan berburu. Bapak Ibu kalau ingin dapat uang, ya bukan menunggu di rumah uang datang satu kantong, tapi kemudian kita bekerja baru kemudian mendapatkan uang. Nah, ini jawaban Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan berburu itu bahwa rezeki itu ada di ujung tombak. Maknanya dengan apa? Dengan ikhtiar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan tentang ikhtiar. Dan Imam
dan sahabat Rasul Umar bin Khattab radhiyallahu an, laqiya nasan min ahli Yaman. Pada waktu itu dia ketemu dengan sekelompok orang dari Yaman. Lalu kemudian man antum? Lalu kemudian Umar bertanya kepada mereka, siapa kalian? Mereka menjawab, nahnul mutawakkilun. Kami ini orang-orang yang bertawakal wahai Umar. Lalu kemudian bal antum al mutawakkilun? Innamat tawakkul ladzi yulki habbatan fil ardi wa yatawakkal 'ala Allah. Kata Umar, apakah betul kalian itu bertawakal? Orang yang bertawakal itu orang yang menaruhkan biji di dalam tanah, lalu kemudian dia tunggu biji itu tumbuh, lalu kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sayyidina Umar, tawakal itu bukan orang yang hanya duduk-duduk, kongko-kongko di kedai kopi, lalu kemudian masuk gaji setiap bulan. Ada orang seperti ini Bapak Ibu? Biasanya non-job nih kalau ada seperti ini kan. Jadi rezeki itu bukan seperti itu. Kata Sayyidina Umar, rezeki itu yang mana? Rezeki itu adalah ketika kita punya biji, lalu kemudian kita tanam, lalu setelah kita menanam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal itu bisa saja saat ditanam dia tumbuh, lalu kemudian tidak tumbuh, tapi tidak mengurangi berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Umar pasti akan mengalihkan pandangan kalau ketemu para pemuda yang tidak punya pekerjaan. Sayyidina Umar akan memandang dengan baik kalau ketemu dengan para pemuda yang punya pekerjaan. Ini maksudnya memotivasi orang untuk ikhtiar, bukan kemudian bermalas-malasan. Jadi tawakal tidak mengajarkan kepada kita bermalas-malasan, tapi tawakal mengajarkan kepada kita ikhtiar dari beberapa contoh yang sudah kita bacakan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang ingin ditanyakan satu atau dua pertanyaan sambil menunggu waktu Isya 2 menit lagi masuk, dipersilahkan jika ada. Mungkin ada dari bapak-bapak, dari ibu-ibu. Pas. Baik, jika tidak ada, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Banyak kita belajar tentang kisah-kisah tawakal, baik kepada sesama manusia atau kemudian hewan pun yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang tidak sesat di dalam memahami tawakal, bahwa tawakal itu ternyata ada ikhtiar, ada usaha, lalu setelah itu baru kemudian kita berserah diri kepada Allah. Jangan sampai segala sesuatu yang kita lakukan kita tidak berserah diri kepada Allah, supaya kita tidak lepas dari petunjuk Allah, supaya kemudian kita senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting Allah hadirkan rasa cukup sehingga kita tidak mengambil hak orang, kita tidak menzolimi orang. Demikian tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.